Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih bicara tentang bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Kalau terasa sukar, sebenarnya tidak sukar. Hanya karena belum ketemu rahasianya. Siapa yang mengatakan bahwa menghafal Quran itu mudah? Allah. Dalilnya itu dalam surah Al-Qamar. Sampai berapa kali? 4 kali. Di ayat 17, 22, 32, 40. Surah Al-Qamar. Kita baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami, yaitu Allah, telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil peringatan? Ayat itu secara umum, termasuk salah satunya ialah Al-Quran itu Allah mudahkan untuk dihafal. Adakah orang yang mau menghafal? Mudah. Syarat untuk menghafal Quran agar mudah, apa kemarin? 1, himmah, ada kemauan. Yang kedua, mujahadah. Apa mujahadah? Kesungguhan. Setelah itu, hendaklah orang yang menghafal Quran tadi apa? Ikhlas. Sudah Bapak terangkan ikhlas itu apa? Jangan menghafal karena mau cari nama, dapat nama. Ya. Karena ada sesuatu yang bersifat keduniaan, kebendaan. Menang musabaqah, menang perlombaan. Jangan sama sekali. Ya, kalau niatnya itu sudah salah. Mungkin saja bisa hafal, bisa. Banyak yang hafal. Walaupun niatnya mungkin tidak ikhlas. Tapi kalau menghafal Quran, kemudian niatnya tidak ikhlas, ya tidak kemana-mana. Apa maksudnya tidak kemana-mana? Enggak sampai ke Allah. Ya, bukan pahala didapat, malah murka. Quran bukan menjadi hujah nanti, malah menghujat. Itu maksudnya ya. Karena kita menghafal Quran ini untuk Allah. Karena Allah akan memberikan pahala. Dan pahala bagi penghafal Quran ini sangat besar. Kedudukan orang menghafal Quran itu sangat tinggi. Baik, yang kedua, syaratnya ialah sabar. Apa? Sabar dalam menghafal. Kenapa? Sebab yang namanya menghafal Quran, apalagi orang bukan Arab seperti kita, sering terjadi kesulitan, kepayahan. Misalnya apa? Ketika kita menghafal Quran, bertemu dengan ayat-ayat yang pendek, biasa, mudah, atau ayat yang berulang-ulang sama. Contoh dalam surah Ar-Rahman, berapa kali diulang tuh? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali diulang tuh? 32 kali. Fabi'ayyi ala'i
ربكما تكذبان. Apalagi misalnya ويل يومئذ للمكذبين. Apalagi ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Itu ayat-ayat yang berulang-ulang seperti itu. Ya, sekali dihafal, nanti kalau ketemu ayat yang sama ya sudah biasa. Tapi kalau misalnya ketemu dengan ayat yang panjang ya. Contoh, apa contoh misalnya? Dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 282, panjang itu. Satu ayat itu satu halaman penuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Sampai ke bawah, panjang itu. Perlu kesabaran tidak? Perlu. Untuk bisa menghafal satu ayat itu saja berulang, diulang. Apalagi umpamanya dalam surah An-Nisa ayat 11, 12. Ya, payah itu. Apa umpamanya? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Seterusnya ya. Dia agak payah itu. Ketika bertemu dengan ayat-ayat yang seperti itu, apa yang diperlukan? Sabar. Kenapa pula menghafal harus sabar? Oh, macam-macam godaan. Godaan itu datangnya dari luar. Godaan kadang-kadang datang dari dalam sendiri. Apa umpamanya sedang menghafal ngantuk. Pernah ngantuk? Sedang menghafal ngantuk. Masya Allah. Padahal satu ayat yang dihafal belum hafal sudah ngantuk. Apalagi umpamanya terasa mau keluar angin. Apa namanya itu? Apa tuh? BAS. Hah? Terasa kayak seperti kita mau buang air kecil. Ada terasa begitu? Padahal kita lari-lari kejar mau ke WC, tandas, ternyata juga tidak. Gangguan betul itu. Terasa seperti sakit perut, padahal tidak. Gangguan dari luar macam-macam. Sudah mau hafal, kawan ajak ngobrol, dipanggil-panggilnya kita, terganggu kita. Bunyi musik. Pernah terjadi begitu? Maka seorang penghafaz Quran, satu di antara syarat diperlukan ialah sabar. Apalagi tinggal di asrama, macam-macam lah. Bab tempat tidur, betul? Bab makan, ya. Bab kamar mandi, bilik air, bergiliran ya. Ya, di asrama ada kawan yang gerah, AC-nya, ekornya mau yang dingin. Tapi ada yang kalau kena dingin, batuk-batuk, bersin. Ada begitu? Ada tidak? Yang seorang mau panas, yang seorang mau dingin. Masalah itu. Makannya yang tidak seperti kemauan, selera. Makanya apa? Sambal, tempe, sayurnya terong, apalagi pare, ikan asin. Di rumah seekor ayam sendiri. Ini bahasa itu dibagi-bagi 5 orang, dikit-dikit. Ada terjadi begitu? Ya, perlu sabar. Banyak hal-hal yang orang-orang yang sedang menghafal Quran, anak-anak penghafal Quran memerlukan kesabaran. Kesabaran yang tinggi. Karena selama proses menghafal itu banyak hal-hal, apakah itu namanya gangguan, apakah namanya cobaan, apakah namanya apa, baik di luar dirinya ataupun bahkan dalam dirinya. Sabar. Selalulah berdoa minta kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan supaya bisa sabar menghafal ayat-ayat Allah ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan lain. Bapak doakan semoga anak-anak semuanya sabar. Sabar dalam menghafal sampai selesai 30 juz.
Kalau yang nggak sabar, baru mulai saya apa ya, nggak jadi menghafal. Ya, bawaannya mau pulang saja, mau kabur saja. Ada nggak? Bawaannya mau pulang, rindu sama, gitulah. Ya, itu nggak sabar. Baru dapat 7 juz, sudah nggak mampu lagi meneruskan, itu nggak sabar. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi